Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Insyaallah bi khair ya. Insyaallah dalam keadaan baik. Oke. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring bahasa Arab tentunya ya. Masih dengan Pak Sultan ya. Oke. Alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki tahap di mana kita nanti akan mengakhiri pembelajaran di tema al-wajibatu al-madrasiyah. Oke. Tentunya nanti akan ada soal dan pembahasan ya. Oke. Baik anak-anak, kita langsung mulai. Oke. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan ya tentang pembahasan baru di dalam tema ini, yaitu macam-macam fi'il amr berdasarkan kata gantinya. Oke, jadi Bapak ulang sebentar ya anak-anak ya. Jadi fi'il amr itu seperti fi'il-fi'il yang telah lalu, yang telah kita pelajari, yaitu dalam fi'il mati dan fi'il mudhari. Jika fi'il mati dan fi'il mudhari itu ada yang telah kita pelajari ada 6, dan fi'il mudhari juga ada 6 ya. Fi'il mati ada 6, fi'il mudhari ada 6. Begitu juga fi'il amr. Cuman di dalam fi'il amr ini yang dijelaskan di dalam buku hanya 2, yaitu untuk memerintah ke satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Contoh, ketika kita mendengar kata isma, jadi ketika ini ya huruf terakhirnya disukunkan, isma gitu saja, itu berarti orang yang berbicara itu menyuruh ke satu orang laki-laki. Contoh, ya Muhammad isma, berarti yang berbicara sedang memerintah Muhammad untuk mendengar. Wahai Muhammad, dengarkanlah. Tapi kalau diganti ianya menjadi Fatimah, ya Fatimah, menjadi Isma'i. Wahai Fatimah, dengarkanlah. Walaupun artinya sama, tetapi penggunaannya berbeda. Hanya tinggal ditambahi i untuk satu orang perempuan. Seperti itu. Sebagai contoh kemarin ya Muhammad Isma. Kalau ke Aisyah berarti ya Aisyah Isma'i. Artinya sama-sama wahai Muhammad, dengarkanlah, dan wahai Fatimah, wahai Aisyah, dengarkanlah. Oke, itu sedikit penjelasan kembali di pertemuan yang telah lalu. Sekarang kita memasuki pembahasan yang baru di dalam tema ini tentunya, yaitu tentang kumpulan kosakata kata perintah atau fi'il amr. Oke, jadi kemarin di dalam kita mempelajari fi'il madhi, fi'il mudhari, ya, kita sudah mempelajari bentuk-bentukannya dan contoh-contohnya. Seperti fi'il madhi kataba, kemudian fi'il mudhari'nya yaktubu. Nah, fi'il amrnya uktub. Itu. Nah, sekarang kita mempelajari fi'il amrnya itu. Contoh ya, ini harus dihafalkan ya. Ketika nanti kalian hafal ini, 60% kalian akan bisa mengerjakan soal-soal dengan mudah. Karena ya kuncinya di sini. Kunci di dalam tema ini, kosakata ini. Kemarin kita sudah mempelajari bentukannya. Jadi bagaimana kita membentuk, kemudian asal fi'il amr itu dulu dari apa toh? Oh, dulu asal fi'il amr itu dari fi'il mudhari, kemudian dengan proses kemarin itu. Nah, sekarang kita tinggal menghafalkan fi'il amrnya saja. Contoh ikra artinya bacalah, dari yakra'u, ikra. Oke, prosesnya tidak usah kita bahas ya, karena sudah berlalu. Oke, nanti semakin panjang. Ikra artinya bacalah. Uktub, tulislah, dari yaktubu menjadi uktub, tulislah. Kemudian iftah, bukalah artinya. Dari yaftahu menjadi iftah. Kemudian uskut, diamlah. Dari yaskutu, diam menjadi diamlah, uskut. Kemudian ikmal artinya kerjakanlah. Dari yakmalu menjadi ikmal. Yakmalu bekerja, ikmal kerjakanlah. Kemudian udhul, masuklah. Nah, diambil dari yadhulu menjadi udhul. Diambil dari yadhulu, masuk, menjadi udhul, masuklah. Kemudian istami, dengarkanlah. Dari yastami'u menjadi istami. Kemudian ifham, pahamilah. Dari yafhamu menjadi ifham. Dari yafhamu, memahami, menjadi ifham, paham.
pahamilah. Kemudian tafadhol, silahkan. Itu ya, tafadhol silahkan dari yafdilu, fa'ala, dari tafaddola ya. Itu. Dari yatafadolu bukan tafaddola. Dari yatafadolu menjadi tafadhol. Oke. Seperti itu. Artinya silahkan. Oke. Nah, ini sekarang kita akan mempelajari contoh dalam kalimatnya atau dalam percakapannya. Ingat ya anak-anak ya, ini dihafalkan. Dan ingat kemarin penggunaannya berbeda ya. Ketika ikra, uktub, iftah, uskut, ikmal, udhul, istami, ifham, dan tafadhol, itu semuanya untuk memerintah ke satu orang laki-laki. Tetapi kalau untuk ke perempuan, contoh kalau ke Muhammad, ya Muhammad ikra, wahai Muhammad bacalah. Tetapi kalau ke Fatimah, bacalah, menjadi ya Fatimah ikra i, tinggal yang terakhir di kasroh kemudian ditambah iya sukun di belakangnya. Seperti proses yang ini ya. Isma menjadi isma'i, itu ke perempuan. Ya Muhammad uktub, kalau ya Fatimah uktub bi, menjadi tulislah. Kalau ya Muhammad iftah. Tapi kalau ya Fatimah iftahi. Gitu. Kalau ya Muhammad uskut, tapi kalau ya Fatimah uskuti. Gitu. Kalau ya Muhammad ikmal, ke Muhammad ya Muhammad ikmal. Tapi kalau ya Fatimah ikma li, wahai Fatimah kerjakanlah. Kalau ke Muhammad masuk ya masuklah. Ya Muhammad udhul, tapi ke Fatimah ya Fatimah udhuli. Ke Muhammad istami, ya Muhammad istami, dengarkanlah. Tapi kalau ke Fatimah ya Fatimah istami i. Nah, kalau ke Muhammad yang pahamilah ya Muhammad ifham. Tapi kalau ke Fatimah ya Fatimah ifhami. Kemudian tafadhol, silahkan ke Muhammad ya Muhammad tafadhol, wahai Muhammad silahkan. Tapi kalau ke wahai Fatimah, silahkan ke Fatimah ya Fatimah tafadholi. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke contoh. Oke, contoh di sini ada percakapan antara ustadz dan Ilham. Jadi yang disoroti itu yang dimaksud kalau di dalam percakapan. Jadi ustadz itu bicara ke siapa dulu. Itu penting, nanti kata kerjanya yang digunakan lain. Ketika ke laki-laki sama ke perempuan. Nah, ustadz ini bicara ke siapa dulu? Kita lihat ustadz bicara ke Ilham ini. Ilham itu laki-laki atau perempuan? Sudah jelas dia laki-laki. Nama Ilham itu laki-laki. Berarti nanti kata perintahnya hanya disukunkan belakangnya. Kemudian tidak pakai yang ii tadi. Oke. Al Ustadz berkata, Ustadz atau guru berkata, ya Ilham, wahai Ilham, titik-titik wajibatil madrasiyah PR sekolah. Nah kalau titik-titik PR sekolah kira-kira disuruh apa? Oke. Disuruh istami, dengarkan, disuruh memahami, ya. Nah ini perlunya kita hafal tadi ya. Nah, kuncinya di sini. Maka dari itu harus dihafal. Nanti PowerPoint-nya akan Bapak bagikan, kalian hafalkan yang di ini ya. Nah, ini kalian hafalkan semua. Oke, dihafalkan semua. Kuncinya di sini. Oke. Oke, kira-kira kalau istami kan dengarkanlah. Ifham pahamilah. Iqra bacalah. Iftah bukalah. Kira-kira yang cocok yang mana? Wahai Ilham, tugas sekolah. Ya, kita pakai yang ifhami saja. Ifham, bukan ifhami. Ifham yaitu wahai Ilham ifham. Pahamilah PR sekolah. Itu. Atau tugas sekolah, bukan dengarkan, bukan baca, bukan buka, tapi yang lebih cocok ke ini ifham, pahami. Oke, berarti jawabannya yang B. Kemudian yang berikutnya, ini bedanya cuma di ustadznya bicara ke, kalau tadi ke laki-laki, kalau ini ke perempuan, yaitu Siti. Siti itu kan nama perempuan.
Ustadz berbicara, ya Siti, wahai Siti, titik-titik, apa namanya, PR sekolah atau tugas sekolah, al-wajibatil madrasiyah. Siti berbicara atau menjawab, naam, benar. Ya atau ya, bukan benar, di sini diartikan namanya ya wahai Ustadz. Gitu. Wahai Siti. Nah, tadi kan ifham. Nah, kalau sekarang ifhami, karena ke si Siti, si Ustadznya ini bicara ke si Siti. Berarti untuk memerintah si Siti untuk melakukan atau untuk memahami, maka pakainya bukan ifham tetapi ifhami. Ya Siti ifhamil wajibatil madrasi. Ya wahai Siti pahamilah tugas sekolah. Siti bilang iya atau baik ya Ustadz, baik Ustadzku atau baik guruku. Oke, kemudian contoh selanjutnya masih berkaitan dengan penggunaan apa namanya kata perintah. Nah di sini ya titik-titik uktubil wajibatil madrasiyah. Anak-anak fokus Bapak apa namanya perintah kalian untuk fokus ke sini. Uktubi. Nah di sini ingat ya, ini aslinya uktub. Oke, semula dia uktub. Aslinya uktub, bukan uktubi yang ada yaknya, tetapi uktub. Karena di sini ada alif lam, maka baknya harus kasroh. Karena ketika ini disukun contohnya, titik ya, titik-titik uktub. Nah ini sudah mati, nggak bisa dilanjut dibaca ke sini. Maka dari itu ketika dia sukun, ketika mau diharokati dengan kasroh. Ingat nanti yang dimaksud tetap uktub. Oke. Ya, wahai titik-titik uktub. Uktub artinya tadi apa? Tulislah. Kata perintah ya uktub. Tulislah wajibatil madrasiyah, tugas sekolah. Nah, kira-kira di sini diisi siapa? Siapa nyuruh ke siapa? Oke, dilihat di kata kerjanya. Pakainya uktub. Nah, uktub kalau uktub kan ke satu orang laki-laki. Tinggal dilihat di sini yang laki-laki siapa. Mudah kan? Ilham. Siti, Zainab, Muruah, sudah jelas ilham di sini laki-lakinya. Berarti jawabannya ilham. Ya ilham uktubil wajibatil madrasi siyah. Nah ini kebalikannya kalau ini. Ya titik-titik uktubi. Uktubil wajibatil madrasiyah. Ada tambahan yaknya. Kalau kata perintah ada tambahan yaknya seperti ini. Berarti yang dimaksud menyuruh ke satu orang perempuan. Kita cari tinggal ilham laki-laki, Siti perempuan, Ustadz laki-laki, Ali laki-laki. Berarti sahabatnya yang Siti. Yang B. Berarti ya Siti uktubil wajibatil madrasi siyah. Wahai Siti, tulislah tugas sekolah. Seperti itu ya anak-anak ya, sudah jelas ya, alhamdulillah. Dan di akhir pembelajaran ini Bapak sampaikan kepada kalian mohon untuk segera mengirimkan tugas yang kemarin yang membuat fiil amr atau kata kerja perintah. Karena nanti Bapak akan ambil nilai keterampilan dari sana. Otomatis kalian ketika tidak mengumpulkan tidak ada nilai keterampilan ya. Jadi murni dari sana. Maka dari itu dinilai atau tidak tergantung kalian. Itu ya. Mudah, cuma satu kali Bapak menilai keterampilan itu. Jadi mohon segera untuk dikumpulkan karena mohon maaf sangat sedikit sekali yang mengumpulkan ya. Maka dari itu diusahakan ya. Oke. Baik anak-anak, Bapak akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Syukron ala istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.